menanggapi laporan ini ya. Kalau memang saya mau dijemput, saya tunggu di rumah. Terkait yang di Demak Lagi rame nih, sedikit Iya. Ya, laporan yang di Demak ya. Yes. Jadi gini, tadinya kan saya nggak mau cerita nih masalah yang ini karena ternyata Tuhan Maha Baik. Jadi dia sendiri yang membuka sendiri aibnya ya. Dulu bulan Maret saya ulang tahun, di tanggal 18 saya dikirimin bunga papan besar banget yang mengatasnamakan seseorang yang sedang berkasus hukum. Padahal saya tidak pernah kenal orang tersebut, ya kan? Dikirimin. Saya masih diam, ya kan? Saya pikir ya udahlah, mungkin orang-orang iseng aja mau ngetes gitu kan kekuatan bagaimana. Udah sering berjalannya waktu, ada lagi teror-teror berikutnya yang saya dapatkan sendiri secara pribadi sampai ke area rumah saya, sampai ke manajer saya diintilin, diteror, sahabat-sahabat dekat saya pun diteror. Tapi saya masih diam. Padahal kalau teror itu saya mau laporkan ke polisi bisa banget gitu kan. Tapi saya pikir kayak kalau saya meladeni dia itu yang mereka mau gitu kan. Saya diam. Jadi salah satu pekerja di rumah saya itu tahu betul orang ini yang melaporkan saya yang di polisi Demak, tahu betul siapa ini orang. Saya DM, saya tanya, kapan kira-kira mau kirimin saya bunga lagi? Saya DM-nya untungnya masih pegang, belum saya hapus ya. Jadi kalau yang katanya polisi Demak itu Demak ya? Demak ya. Sebentar, Demak lagi. Nih sebentar saya liatin dulu ya. Mana ya? Saya ada. Nah, katanya kan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud pasal 45 Junto 27 ayat 3, terus tentang informasi dan transaksi elektronik atau barang siapa yang melakukan kejahatan menista dengan tulisan dalam hal yang dilakukan sedang diketahui tidak benar bagaimana pasal 311 KUHP dan mendistribusikan. Jadi saat saya nge-DM laki-laki tersebut, Instagramnya tidak dikunci. Kalau tidak dikunci kalian tahu artinya kan, berarti bisa dilihat halayak ramai. Setelah saya DM, saya bilang kapan mau kirimin saya bunga lagi. Kalau bisa bunganya yang lebih besar, ya kan? Itu buat saya biasa aja. Saya DM terus gitu. Lain kali kalau kamu cuma mau minta uang, minta sama saya akan kasih lebih dari bos kamu yang nyuruh kamu ini, gitu kan? Tapi cuma dibaca, tiba-tiba dibales. Maksudnya dia belaga bego gitu kan. Nah, setelah dia bales, kan saya lihat lagi dong Instagramnya ternyata udah dikunci dan isi foto-fotonya udah dihapus, tinggal 2 doang yang disisakan. Lah, kalau dia nggak salah kenapa dihapus? Kalau dia nggak salah kenapa di-lock? Gitu kan. Terus saya bilang, kamu mau saya laporin polisi atau kamu yang laporin saya polisi? Laporin deh cepetan gitu kan. Jadi saya nggak susah-susah untuk menjelaskan kronologis yang terjadi dalam hidup saya kurang lebih dari bulan Maret sampai sekarang gitu. Ternyata malah kalian duluan yang tahu ada surat laporan polisi Demak ya. Demak, saya nggak tahu apa-apa tuh. Pas saya lihat siapa sih pelapornya, oh Malik. Oh pas saya cek lagi, oh ini orang yang saya DM. Dia bilang katanya saya mengancam dia, padahal isi DM saya tidak ada pengancaman. Dia bilang katanya mencemarkan nama baik. Saya ada posting memang foto dia, tapi hanya posting saja, tidak ada kata-kata. Jadi di mana pasal pencemaran nama baik undang-undang ITE-nya? Saya tahu kok siapa yang bermain di belakangnya dia. Ada babi air sama iblis betina, ya. Dan saya tidak bisa sebutin namanya, kecuali itu orang sudah benar-benar ngajakin saya perang, saya akan ungkapkan semuanya. Gitu. Jadi buat saya, buat aparatur negara juga nih ya, yang di Demak nih khususnya nih ya, jangan asal-asal main menjalankan laporan. Kalau kalian tahu itu pasalnya karet dan tidak bisa terbukti. Karena saya ini bukan orang bodoh, saya akan lapor balik. Gitu. Nah kebetulan juga saya sudah mengumpulkan saksi yang memang tahu sekali jelas. Sampai si saksinya 2 orang ini perempuan bilang, waktu pulang dari Padang Bu, si bekas majikan saya ini bilang, kamu tahu nggak, Nikita tuh baru saya kirimin bunga. Gitu. Siapa yang kirimin? Ini.
Pulanglah ke rumahnya itu. Langsung si Malik pun ngomong sama si 2 orang ini, lu tahu nggak ada postingan nggak dari Nikita Mirzani kalau dia posting bunga papan itu dari gua tahu. Nah, berarti kan dia sudah mengakui gitu kan, tapi gua nggak tahu, mungkin hanya untuk bikin heboh masyarakat Indonesia dengan gua dilaporkan lagi. Padahal kan ini bukan kali pertama ya gua dilaporin polisi, jadi buat gua tuh biasa aja. Kenapa kalian yang pada heboh? Bingung gue. Coba, kenapa? Ini kan mungkin ini udah ke 101 manusia yang laporin gue ke kantor polisi. Dan gue biasa aja gitu. Jadi nggak ada kasus besar yang ada di Demak. Ini kasus sepele remeh-temeh hanya untuk kepuasan seseorang yang mungkin sakit hati merasa kalau mantan suaminya saya ambil. Ya, padahal kan udah jelas mantan suami, kenal juga enggak. Kalau mereka menuduh saya pacaran, logikanya dipakai ya masyarakat Indonesia. Bagaimana saya bisa pacaran sama orang yang ada di dalam penjara? Coba, kita harus pakai akal sehat kita nih. Jangan gara-gara PPKM, Covid lu pada nganggur, lu pada stres. Jadi nggak bisa berpikir secara jernih. Bagaimana ceritanya Nikita Mirzani bisa berpacaran dengan orang yang ada di dalam penjara? Itu dulu dijawab. Pegangan tangan nggak bisa, komunikasi nggak bisa, apalagi ciuman. Apalagi gue orang dewasa, yang kalau pacaran nggak mungkin dong, cuma ngomong-ngomong doang. Gitu. Apalagi Terus ini kabarnya kalau panggilan kan nggak datang, terus kedua ketiga katanya akan dijemput paksa. jemput aja, kalau bisa jemput gue pakai private jet. Puas nggak? Karena yang laporin gue kan seolah orang kaya punya private jet, padahal itu sewaan. Udah gue cek semua, jemput dong gue pakai private jet. Mantan manajer gue aja bisa kok naik private jetnya dia, masa gue enggak? Gitu. Apalagi ini akan nunggu atau mengambil tindakan hukum? tidak penting untuk saya tanggapi laporan ini ya. Kalau memang saya mau dijemput, saya tunggu di rumah. Saya tunggu di rumah. Mau kapan? Saya siapin bakso, es teh manis, mie ayam, sama mas batangan. Puas? Emosi nih. Tapi ada rencana mau balik nggak? Iya, karena ini kasus sepele gitu. Kalau kasus apa kayak nih, kita nipu orang, nih kita bawa kabur uang orang, itu seru gitu loh. Belum pernah kan ada berita gue bawa lari uang orang atau nipu uang orang? Mana ada? Paling yang dilaporin pencemaran nama baik lagi, pencemaran nama baik lagi. Hei, nama kalian tuh udah busuk, tau nggak? Gak ada yang dicemarin gitu loh. Sekarang logika ya, orang biasa sederhana bisa melaporkan saya ke polisi, lalu langsung dilayangkan surat panggilan. Berarti ada main nggak di belakang? Orang saya aja yang selebriti harus nunggu SOP-nya kok bisa 2-3 bulan baru pemanggilan. Kenapa ini cuma dalam waktu 2 minggu bisa ada surat pemanggilan? Kalau Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.